mungkin hal kecil aja lah. Heeh. Ya, secara personal mungkin secara keanggotaan ya kita mungkin ada. Tapi secara itu sampai sekarang mungkin belum terlalu dilibatkan lah oleh pemerintah daerah. Belum kena calon. Ada nggak minta restu? Ada yang nggak minta restu? Ada. Masa anda minta restu dengan ketua HIPMI kan kualat berarti nggak anda dapat. Ada yang amblas sampai tumbang. Ya itu saya sangat perhatinkan lah. Back to the Street, podcast jalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Back to the Street, podcast jalanan hari itu hadir di Kota Sambas, tepatnya di Naufal Cafe. Nah, Naufal Cafe yang menjual siput-siput, harganya tidak jauh mahal, terjangkau lah juga. Dan kita juga hari itu podcastnya dengan bosnya kafe yang punya kafe itu, Bang Eko. Apa kabar Bang Eko? Baik. Dekat sedikit Bang Eko. Kalau ada angin-angahan saya Bang Eko. Iya, dan dekat dan angin-angahan Bang Eko. Baik Bang Eko. Iya. Jadi Bang Eko tuh pemuda selain tampan. Yang kedua, Bang Eko tuh salah satu pengusaha sukses di Kabupaten Sambas. Udah muda, sukses saya kayak bilang tuh kan. Nah, tapi kesuksesan beliau tentulah ada orang di belakangnya. Mungkin dah dimak biak Alhamdulillah ada sedikit Bang Eko, ada angin-angahan. Nah, sana jauh-jauh, satu santai ya gitu itu. Iya. Jadi sana serius-serius gila aja, yang penting santai aja. Jadi Bang Eko, selain aktivitas sebagai pengusaha muda di Kabupaten Sambas deh, kira-kira kegiatannya selingnya apa Bang Eko? Saya hari-hari mungkin ngurus usaha lah yang udah pasti. Ya, mungkin punya apa? Ya kebun. Ya mungkin ada peternakan dikit lah. Oke. Jadi banyak kegiatan lah. Banyak kegiatan Bang Eko selain buka usaha. Ya. Sedangkan usaha banyak selain kafe itu. Adalah. Namanya pengusaha apa aja pun diusahakan. Oke. Berarti dompel tepat lah. Amin. Nah, Bang Eko itu kan ketua HIPMI juga kan? Iya. Nah, jadi hari itu kita ngomongkan masalah HIPMI, apa ya HIPMI? Nah, karena HIPMI itu kan sebuah perkumpulan berkumpulnya pengusaha-pengusaha muda yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sambas. Udah berapa lama Bang Eko jadi gitu HIPMI? Satu periode 3 tahun. Sebenarnya kita harus menstart pada saat bulan November tahun lalu. Dikarenakan Sambas ada kegiatan pilkada dan ya mungkin COVID juga tadi ya diundur lah. Sekarang masih dalam tahap proses. Berarti Bang Eko udah di masa akhir jabatan lah sebagai ketua HIPMI itu? Iya, akhir jabatan. Di akhir masa jabatan nih. Jadi selama kegiatan Bang Eko di HIPMI itu apa aja? Kalau boleh tahu. Alhamdulillah selama 3 tahun ini ya kita mengadakan kegiatan lah, kegiatan sosial. Ya mungkin kegiatan organisasi dari tingkat BPC sampai BPD sampai BPP. Ya kita udah laksanakan lah, ikut serta. Jadi yang terhimpun di dalam HIPMI itu memang harus pengusaha kan? Iya, secara namanya lah, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Ya, tempat berhimpunnya pengusaha. Jadi pun saya masuk ke HIPMI dan bisa ya? Insya Allah bisa, walaupun jual ballpoint. Oke. Pokok yang penting pengusaha lah, jual HP pun. Artinya apa? Bisa masuk yang namanya anggota HIPMI. Iya. Tidak ada syarat, yang penting dia pengusaha. Hanya dibatasin dengan umur lah kalau untuk kan pengurus dan anggota aktif. Memang pengurus berapa umurnya? Maksimal 40 tahun. 40 tahun. Ya. 40 tahun. Nah, Bang Eko itu kan ketua HIPMI udah kurang lebih hampir 3 tahun.
Iya, artinya salah satu pengusaha sukses lah yang ada di Kabupaten Sambas. Kalau Bang Eko melihat tentang usaha lah di Kabupaten Sambas itu khususnya pihak pemuda, bagaimana ya Bang Eko melihatnya? Ya, alhamdulillah selama ini saya lihat di Sambas untuk menggerakkan ekonomi mungkin lebih daripada 50% lah. Ya, yang fokusnya ke industri kreatif misalnya kan. Ya, seperti UMKM, UKM, UMKM. Rata-rata itu anak muda saya lihatin. Ya. Di Sambas misalnya sekarang lagi menjamurnya kafe ya. Ya, saya lihat semuanya hampir anak-anak muda di Sambas. Ya, di Kabupaten Sambas. Nah, yang membuat kafe tergabung nggak ada di dalam ini? Ada beberapa juga tergabung juga anggota kita yang punya kafe ya, dan punya usaha lainnya. Ada yang punya usaha kopra. Jawai. Ya, ada yang ngurus perikanan, usaha di perikanan, ada juga dan transportasi ada. Ya, mereka berproses lah, mungkin usaha dari awal, rata-rata seperti itu, berintis dari awal. Kalau kendalanya Bang Eko? Kendala artinya usaha, mungkin ada kendala lah, artinya membuka usaha khususnya di Kabupaten Sambas ya. Ya, setiap usaha pasti ada kendala. Saya lihat kan mungkin semua usaha pasti ada kendala. Cuman kan bicara kemampuan. Ya, tergantung dari semangat anak-anak muda lah. Semangat anak-anak muda ya, khususnya di kemauan mereka. Kabupaten Sambas. Nah, ada enggak pembinaan dari HIPMI kepada para pemuda-pemuda yang ada di Sambas, khususnya kalau ingin buka usaha dan sebagainya? Ada enggak pembinaannya? Selama ini kita adakan seperti kopdar, sharing bisnis yang melibatkan pihak bank. Ya, seperti itulah kita sosialisasinya bagaimana gitu. Oh, jadi HIPMI selain menghimpun kawan-kawan, nanti ada pembinaan kepada kawan-kawan yang muda lah ya. Iya. Seperti lah ya. Nah, Bang Eko, berbicara HIPMI tentulah berbicara yang namanya finansial. Kalau membuka usaha tuh besar tak modalnya? Ya, kalau buka usaha intinya kemauan lah. Kemauan atau tergantung dari usahanya juga? Tergantung dari usaha dan kemauan, membaca potensi, melihat peluang. Modal. Kalau boleh tahu, yang Bang Eko buka usaha tuh kira-kira berapa lah modalnya? Kalau boleh tahu, sampai tahu juga nak buat, ya kan? Entah buat di Palu, kayak di Sijang, kayak di mana, kan saya tidak tahu, kayak. Cukup masalah kali, lumayan lah. Iya. Ini sedikit lah saya bicarakan ya. Ya, intinya kan kemauan. Ya, kebetulan kan kita ada relasi. Ya juga didukung juga lah. Salah satu senior HIPMI, ya Bapak Haji Subhanur, ya memberikan tempat lah. Memberikan saya. Ya, kebetulan dan juga ya finansial itu sih merata lah. Mungkin dari kita usahakan mungkin dari seberapa dulu sesuai dengan kebutuhan, dan kan lihat perkembangan dari usaha. Dengan berjalannya usaha otomatis ya modal akan bertambah. Udah berapa lama Bang Eko berkecimpung di dunia usaha? Saya sekitar tahun 2010-an berhenti. Setelah selesai di kuliah, saya bekerja di perusahaan leasing pada waktu itu. 2 tahun 2008-2009 saya berhenti. Saya buka usaha pembibitan kebun buah-buahan. Pada saat awal itu buah naga lagi ngetop. Saya pun juga merasakan, saya juga merasakan sebagai petani bagaimana penghasilan petani pada saat itu. Ya, sedikit saya ceritakan. Untuk petani pemula, saya bisa menghasilkan sekitar
20 jutaan per bulan. 20 juta per bulan. Ya, pada waktu Artinya itu udah 10 tahun ada enggak? udah 10 tahun 10 tahun berkecimpung di dunia usaha. ada. Usaha ya. Iya. Sudah hampir 10 tahun ya, masih lah, artinya masih baru lah. Iya. Kalau hanya 10 tahun baru berkecimpung di dunia usaha tuh kan. Iya. Nah, seperti ya. Dan anak juga Bang Eko. Yang ingin kita tanyakan, menurut Bang Eko, biasanya kan orang begitu jadi pengusaha, pasti nak masuk ke dunia politik. Kalau Bang Eko tuh kira-kira pengusaha udah sukses, pemuda gitu, yang muda berkecimpung juga di dunia politik. Iya. Karena usaha tuh tidak terlepas daripada yang namanya politik. Kalau kita lihat yang namanya pengusaha-pengusaha di tingkat nasional apa sebagainya, ketua-ketua ini saya lihat kan banyak yang masuk ke dunia politik. Kalau Bang Eko tuh kembali lagi kan di HIPMI kita berhimpun ya, sebagai kader dan sebagai anggota juga. Mungkin kita banyak relasi. Tidak memungkinkan ya kader HIPMI atau anggota HIPMI, ketum HIPMI bergabung di politik. Itu tidak memungkinkan lah. Sudah pasti. Ya. Dan saya yakin ya dengan berhimpun ya, kita kan yang pasti ekonomi juga. Ya, politik ya mungkin tidak semua juga sih anggota HIPMI yang berpolitik terjun ke dunia politik. Ya seperti saya mungkin tadi ditanyakan apakah saya sebagai anggota, ya saya mungkin salah satu kader lah. Kader. Ya, kader. Berarti masuk juga ke politik. Ya. Masuk ke politik juga. Iya. Oh, itu iya. setelah saya jadi ketum HIPMI, bukan sebelumnya. Artinya masuk juga lah ke politik lah. Iya. Nah, ya kan. Nah, Bang Eko, melihat potensi Sambas khususnya untuk membuka usaha dan sebagainya, khususnya beb yang muda lahi. Nah, seperti ya. Kalau menurut Bang Eko, khususnya Sambas tuh usaha yang menjanjikan apa sih? Di Sambas banyak potensi usaha yang saya lihat di Sambas. Tinggal kita bagaimana memaksimalkannya. Ya. Usaha kan banyak di bidang pertanian, peternakan, industri, ekonomi kreatif, dan banyak lah. Tergantung kita bagaimana menggali potensi dan peluang yang ada. Saya yakin setiap anak-anak muda di Kabupaten Sambas mau dan berusaha, mau punya usaha lah rata-rata. Saya lihat semangat anak-anak saya lihat sekarang ya dengan manfaatkan peluang, apalagi kita berbatasan dengan daerah perbatasan. Iya, daerah perbatasan. Sambas ya mungkin target ke depan mungkin wisata dengan potensi kelautan yang melimpah. Ya, itu peluang salah satu dan banyak peluang yang ada di Kabupaten Sambas. Iya. Tapi ngomong-ngomong, nyaman juga kopinya deh, luar biasa kopi. Siap. Tuh nampaknya yang tukang buat teh yang nyaman tuh ya nampaknya. Oh iya Bang Eko, Bang Eko udah berumah tangga? Iya. Udah hari ini, udah. Udah. Anak udah apa ya? Anak 3. Udah anak 3. Oh gitu. Nah jadi beliau tuh udah begini, jadi nggak bisa gini dikacau. Wah iya dia. Nah Bang Eko, kalau menurut Bang Eko lagi, artinya khususnya Bang Eko melihat lah pemerintah daerah kita Kabupaten Sambas tuh selama itu APK pernah tidak mendukung, mensupport, artinya khususnya kawan-kawan yang ingin berusaha bebek muda. Kalau Bang Eko melihatnya peran pemerintah seperti sampai hari itu seperti apa? Peran pemerintah saya lihat sudah cukup ya. Cuman belum maksimal sampai sekarang. Itu ya. Nah, karena kan yang namanya biasanya kayak kerajinan tangan, usaha dan sebagainya itu kan paling berat kan pemasarannya Bang Eko. Pemasarannya kan nih. Ibu-ibu APK produk-produk ibu-ibu dan sebagainya tidak ditampung oleh kawan-kawan HIPMI ya sebagainya. Ya. Untuk
waktu itu menampung produk ibu-ibu UMKM apa. Ya sudah ada lah di anggota kita kawan-kawan HIPMI seperti kawan sekretaris umum HIPMI saya yang owner dapur kaca, dia punya tempat juga, punya salah satu galeri kerajinan, menghimpun kerajinan tangan daripada ibu-ibu. Nah, karena memang kerajinan tangan kita itu kan khususnya untuk ibu-ibu itu kan memang susah pada saat untuk menjual, akses menjual. Nah, kalau HIPMI itu kan tentu punya jaringan yang kuat, ya kan? Baik ya HIPMI tingkat provinsi, kabupaten yang lain se-Indonesia, karena organisasinya kan se-Indonesia. Tidak pernah dipikirkan oleh kawan-kawan HIPMI untuk membantu masyarakat kita dalam hal bidang usaha agar produk-produknya itu bisa terjual juga di luar Kabupaten Sambas. Iya. Untuk itu kita pernah juga mengadakan acara pameran pembangunan. Ya, kita bantu, kita pasarkan juga lah produk kerajinan kawan-kawan. Dan juga saya sebagai kader, sebagai anggota, ya mungkin dari luar kita punya link juga. Dari luar mungkin kabupaten lain ada teman atau keluarga apa. Ya kita maksimalkan lah apa yang ada produk yang dari kawan-kawan HIPMI. Misalnya ada pesanan ya seperti kemarin mungkin beberapa bulan yang lalu di Ketapang ada keluarga perlu kerajinan seperti kopiah, kain. Ya kita pesan juga lah dari pengrajin yang ada di Kabupaten Sambas. Gitu ya. Artinya melalui jaringan-jaringan HIPMI lah ya. Keluarga HIPMI. Nah, kalau kelemahan gitu ya Bang Eko di Sambas tuh, khususnya kelemahan dalam hal bidang usaha lah untuk kaum muda, ada nggak kelemahannya? Kelemahan yang sebenarnya saya lihat ya. Kalau modal itu kan relatif. Ya. Intinya kemauan lagi. Sekali lagi kemauan lagi. Kemauan. Tinggal kemauan mereka membaca peluang dan kemauan mereka menjalankan usaha, membuka usaha dan menjalankan usaha. Itulah yang paling penting, pokoknya paling penting untuk ke depan. Nah, pernah tak HIPMI Kabupaten Sambas tuh artinya bekerja sama dengan pemerintah daerah bagaimana produk-produk kurang gitu tuh bisa terpasarkan apa sih, pernah tak? Ya, sampai sekarang sih mungkin hal kecil aja lah. Ya, secara personal mungkin secara keanggotaan ya kita mungkin ada. Tapi secara itu sampai sekarang mungkin belum terlalu dilibatkan lah oleh pemerintah daerah. Belum terlibatkan. Mungkin nanti pemerintah baru lah kali. Iya, mungkin yang baru lah nanti. Saya berharap ya. Saya berharap. Tapi kan Bang Eko kan bentar lagi udah laka jabatan sebagai ketua HIPMI. Gimana? Atau naik pangkat jadi penasehat? Iya. Atau lagi kena pakai ya kalau ada? Iya, insyaallah. HIPMI adalah organisasi kader dan saya yakin kader-kader saya ke depan ya kader HIPMI Kabupaten Sambas siap ya, menjalankannya lah. Dan akan lebih baik dari sebelumnya. Mungkin kelebihan dan kekurangan ya saya yakin next ya regenerasi HIPMI akan lebih bisa maksimal untuk pengembangan ekonomi di Kabupaten Sambas. Musda bila musda? Insya Allah mungkin bulan Maret, minggu kedua bulan Maret. Saya lihat ramai yang nak calon. Iya. Itu HIPMI. Wajar. Ya. Karena kita kader siap, organisasi kader. Oke. Ramai saya lihat yang nak calon. Sedangkan ada seorang wartawan lawan nak calon juga. Iya. Abangnya Sukum Melawi. Oke ya. Oh jadi nanti di bulan 3 akan ada muscap daripada HIPMI. Nah, dari calon-calon yang muncul tuh. Dari calon-calon yang muncul, mungkin dah dapat bocoran kali Bang Eko, ada berapa yang nak calon? Untuk sementara pendaftaran insyaallah akan kita buka mungkin beberapa hari ke depan, minggu depan akan kita buka pendaftaran. Ya, secara organisasi ya baru mau dibuka. Mungkin secara yang beredar di luar mungkin banyak. Ya, saya antusias sekali. Ya, nah, artinya kan Bang Eko selaku masih ketua HIPMI belum di Indomisioner kan? Iya. Artinya kan pastilah minta restu yang nak calon. Ada nggak minta restu? Ada yang nggak minta restu?
Ada. Masa Anda minta restu dengan ketua HIPMI kan kualat berarti enggak Anda dapat dukungan ketua mantan ketua kan bahaya. Ada beberapa Ada. yang sudah. Ada ya? Iya. Oh. Nah, dari sekian enggak artinya pastilah Bang Eko tahu walaupun kita lihat di media sosial ya banyak calon-calon yang ingin merebut ketua HIPMI. Yang udah sampai ke telinga Bang Eko sama gitu itu ada berapa orang? Mungkin tidak bisa sebutkan satu persatu lah. Ah, Mungkin kalau di orangnya ya. Iya. Ada berapa orang? kalau di medsos kan siapa aja. Ah, Ya, intinya anggota dan pengurus HIPMI. Mereka punya kesempatan terbuka untuk mereka. Ya, dan saya pun merasa kaderisasi kita berjalan. Ya. Dengan adanya banyak yang di medsos ingin mau calon. 10 orang ada enggak? Saya calon. 10 orang. Mungkin ada. 10 Dengan orang. adanya pengurus 10 orang, syarat salah satu 10 orang. ya calon ketua umum kan. Nah, Ya, untuk ke depan menurut Bang Eko calon ketua HIPMI itu seperti apa sih? Untuk ke depan ya, saya berharap ya, calon ketua HIPMI yang memang mempunyai relasi, ya, dapat bermitra dengan pemerintah. Ketiga, ya komunikasi yang baik dengan masyarakat dan dikenal di masyarakat dan dunia usaha sebagai seorang pengusaha. Dan yang keempat, ya, intinya punya kemauan bagaimana untuk memajukan HIPMI Kabupaten Sambas. Berarti yang sebenarnya intinya ada paling 4 pokok kriteria. ya. Ada 4 kriteria. Dari sekian banyak ada enggak yang masuk kriteria yang menurut Bang Eko? Insya Allah Masuk kader-kader saya siap masuk semuanya. semuanya. Iya. Masuk semuanya kriteria. Ya, kader HIPMI. Iya. Iya. Berarti ya. Tadi syaratnya yang penting dia pengurus HIPMI, anggota, dia harus pengusaha. Di luar pengusaha enggak boleh calon ketua HIPMI. Saya itu artinya masih penasaran yang nak didukung Bang Eko ketua HIPMI itu sapi kan. Wah, iya. Harusnya bisa dianokan kan. Mustahil lah ketua itu dan mendukung yang nak calon kan salah satu kan. Secara organisasi sebagai ketum ya saya punya etika juga. Ya. Memang tidak bisa saya sebutkan satu persatu lah. Ya, semua terbuka untuk kan kader-kader HIPMI yang ada di kabupaten. Iya. Ya. Tinggal bagaimana mereka menunjukkan potensinya. Ya, itu akan jadi salah satu juga penilaian lah. Untuk menjadi ketum HIPMI. Ketua HIPMI. Jadi ketua HIPMI. Luar biasa nih. Tapi merebut ketua HIPMI itu kita lihat tidak suasananya tidak mencekam ya. Aman-aman aja. Dan yang kedua tidak di permukaan tuh di publik tuh tidak muncul ya. Senyap-senyap aja gitu. Ya kan? Padahal merebut ketua HIPMI itu kan salah satu strategis. Iya. Ya, karena himpunan pengusaha muda yang link jaringannya ada di Indonesia tapi kok kurang terekspos gitu Bang Eko. Sebenarnya akan kita ekspos setelah pembukaan. Nanti mungkin kita ada press conference buat media. Yang namanya HIPMI kan ibaratnya semuanya kekeluargaan lah. Dalam HIPMI musyawarah mufakat. Bagaimana perjalanannya panjang, harus ya minimal koordinasi dengan kita ada senior HIPMI, dewan kehormatan, dewan pembina, mungkin proses panjang lah. Ya. Royal pindah minta restu kayak dengan Bang Eko ya. Royal pin nonton ke latih Secara pribadi belum ya. Wah, memang dah sombong ya Royal pin. Secara organisasi pun belum. Karena belum pendaftaran belum dibuka. Iya. Nanti yang datang sampai Bang Eko di acara muscapnya. Dari pusat ada datang. Insya Allah kalau ada dari pusat itu mungkin mantum BPBD HIPMI Kalbar. Sampai Nedi Ahmad mungkin insya Allah hadir. Dan mungkin dari ketum BPD HIPMI Kalbar Denny Abdul Samad insya Allah hadir. Dan hadir juga mungkin dewan kehormatan kita, senior kita, Haji Subhan.
Dewan Suro si Andi Hipmi. Adik si Andi Dewan Suro. Oh, Dewan Kehormatan. Bahasanya lain. Kiri si Ani Dewan Suro si Ani. Iya. Oh si kiri ya Dewan Suro di Hipmi tuh pun ada saya nak daftar jadi gitu Dewan Suro. Iya deh. Pun jadi Dewan Suro di Hipmi itu kan artinya siapa yang nak calon kayak gitu loh. Harus izin dulu dan gitu ya Dewan Suronya. Bunda ayah dan bisa. Seperti ya. Nah Bang Eko, waktu silat Bang Eko ada komentar masalah yang terbuang terbuang yang karam kapal feri. Saya lihat ada komentar di media, sebutkan jelah media Tribun kan. Promosi jelah saya. Iya. Bang Eko katakan bahwa kalau tidak cepat akan tidak berjalannya roda ekonomi di Pulau Sebarang. Iya. Seperti itu ya Bang Eko. Iya, saya sangat memprihatinkan lah dengan kejadian kecelakaan kapal feri KM. Tak tahulah KM apa yang penting dia karam lah ya. Ya, itu saya sangat memprihatinkan karena akan sangat berdampak kepada perkembangan ekonomi Jawai. Mungkin Sekura juga masuk karena bagian salah satu transportasi lah. Alat vital untuk transportasi penyeberangan. Ya mungkin nanti kan Jawai saya tahu komoditas pertanian kan itu luar biasa. Seperti buah naga, kopra, belum lagi perikanan, ikan tambak yang banyak berbagai tapi jenis. Tanggaan kena adulikan ketua Hipmi ngomong artinya itu. Tang tidak ada tanggapan apa sebagainya. Gimana kok? Saya juga mungkin berharap mungkin pemerintah daerah lah. Saya lihat pemerintah daerah harus bisa maksimal menanggulanginya. Bagaimana? Apalagi saya lihat jalur alternatif yang digunakan sekarang, jalur Tekarang alternatif ya. Sungai Baru itu kan jalan kabupaten. Hancur. Tadi dengar kabar berapa truk itu ada yang amblas sampai tumbang. Ya itu saya sangat prihatinkan lah, kasihan dengan teman-teman pengusaha yang ada di Jawai ya untuk bawa komoditasnya. Tadi saya dapat laporan salah satu ketua bidang pertanian dan perikanan, sahabat saya yang di Jawa, dia usaha kopra. Saya tanya, dengan macetnya feri ini satu hari dia bisa rugi 5 sampai 8 juta. Ruginya gara-gara penyeberangan akses itu terputus. Iya. Sehari dia rugi sampai 5 sampai 8 juta. 5 sampai 8 juta. Artinya kalau lama di tangannya makin banyak ruginya. Iya. Belum lagi yang lainnya. Ndak Bang Eko sampaikan mungkin karena jaringan ini kan luas tadi. Artinya minta dipercepat ya kan, karena kesan saya lihat pun kapal feri ini belum juga ada untuk diangkut gitu ya, untuk ditarik ke atas dipindahkan kemana pun masih bersandar di sini kan, masih karam apa sebagainya. Kalau ndak cepat kan harusnya kan cepat. Akibat kelambatan tadi takut banyak kan orang kita yang ada di Jawa ya sebagainya. Seperti jadi harapan Bang Eko agar untuk secepatnya lah agar bisa diganahi lah penyeberangan atau sebagainya. Nah Bang Eko, tidak perlu lama-lama juga podcast tuh Bang Eko. Semakin lama gitu pun mungkin nanti ada lain-lain waktu lagi kita bisa ngobrol-ngobrol di podcast jalanan itu. Terakhir harapan Bang Eko kepada kaum muda di Sambas. Saya berharap kepada anak-anak muda, sahabat, teman-teman, kedepannya Sambas punya potensi lah, punya potensi ekonomi, punya potensi usaha yang memang banyak berpihak untuk ke anak-anak muda. Manfaatkan, jalankan, usahakan. Ya. Peluang-peluang yang ada di Kabupaten Sambas itu, itu adalah salah satu untuk kemajuan lah, kemajuan di segala bidang, baik pariwisata, ekonomi, pertanian. Ya, kita berharap semua sektor. Artinya semua sektor dimanfaatkan oleh kaum muda. Bagaimana ia bisa memanfaatkan, bisa mendapatkan hasil
jadikan usaha, artinya tidak ada lagi lah pengangguran dari kaum muda. Iya. Seperti Bang Eko. seperti itu. Harapannya kepada para calon-calon kandidat ketua HIMI gimana? Kalau sekarang saya belum bisa ngasih harapan karena belum Udah mas ya, artinya kan memang belum calon, baru bakal Iya, calon, iya, baru iya, bakal iya. calon. Nah paling tidak ada, mungkin ada harapan ke depan, ya kan setelah Iya. nanti kan Bang Eko tuh. harapan saya ke depan ya, secara organisasi saya berharap HIPMI akan berkembang Hah? dan mempunyai kader-kader yang potensial ya, untuk membangun ekonomi Kabupaten Sambas. Sambas. Dan saya berharap Hah? ya, pemerintah sekarang juga menjadi pemerintah kedepannya Nah, harapannya Ya. yang saja, harapan kepada pemerintah ke depan tuh. pemerintah kedepannya menjadi salah satu mitra strategis Mitra strategis HIPMI dalam Ya, mengembangkan membangun ekonomi Kabupaten Sambas, khususnya untuk kalangan Ya. pengusaha-pengusaha muda. pengusaha muda. Seperti ya Bang Eko. Ya. Nah, artinya ada 3 harapan Bang Eko. Nah artinya mungkin bisa nanti didengar melalui YouTube kita. Jadi kita sangat lama Bang Eko, Iya. ya kan? Cukup, kita tidak perlu lama, ya kan? Nah jadi kita akan kembali lagi di podcast jalanan di tempat-tempat yang lain. Jadi tunggu aja. Nah hari itu kita berada di KP-nya Naufel, KP-nya Bang Eko. Nah jadi yang nak nonton, yang nak makan siput datang aja ke KP Naufel. Naufal, bukan Novel, Naufal. Nah seperti oke. Di waterfront. Oh nanti kita di waterfront nanti ya. Sampai dengan awan ke. Jadi sampai ketemu kita di podcast jalanan berikutnya. Back to the podcast jalanan. Bye bye. Sedap jalanmu teh. Back to the Scene, podcast jalanan.